Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah karakteristik serta persebaran negara maju dan negara berkembang. Pasti kalian sering mendengar istilah negara maju ataupun negara berkembang. Negara kita yang tercinta, Indonesia, tergolong dalam kategori negara maju atau negara berkembang. Tentu saja kalian tahu, Indonesia tergolong dalam kategori negara berkembang atau negara berflower. Lalu, apa sih indikator yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan suatu negara tergolong dalam kategori negara maju atau negara berkembang? Dan bagaimana sih ciri-ciri negara maju dan berkembang? Kita mulai dengan indikator negara maju dan berkembang. Jadi ada beberapa indikator yang digunakan untuk membedakan antara negara yang maju dan juga negara yang berkembang. Dan indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah angka perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dan juga jumlah penduduk. Pendapatan per kapita termasuk salah satu penentu tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan per kapita penduduk dari setiap negara selalu mengalami perubahan dan biasanya bergerak naik. Tingginya pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran dan kemajuan dari suatu negara. Indikator yang kedua, jumlah tenaga kerja, adalah jumlah penduduk dalam usia produktif atau siap kerja. Jumlah tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Jumlah tenaga kerja yang banyak di suatu negara belum bisa mendukung negara tersebut menjadi negara maju. Karena untuk menjadi negara maju bukan jumlah tenaga kerja yang banyak, tapi memerlukan tenaga kerja yang profesional dan terampil. Indikator yang ketiga, penggunaan sumber tenaga mesin dan listrik. Penggunaan mesin dan listrik berhubungan dengan kemajuan teknologi suatu negara dan juga pendapatan per kapita dari penduduk. Semakin tinggi teknologi dan pendapatan per kapita penduduk di suatu negara, berarti semakin tinggi konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan sebagai sumber tenaga. Yang keempat, angka harapan hidup atau life expectancy. Pencapaian tinggi angka harapan hidup ini sangat berhubungan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. Sedangkan kemampuan untuk menyediakan fasilitas tersebut berhubungan dengan tingkat kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut. Yang kelima, mata pencaharian dan penggunaan lahan. Negara-negara maju, sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri. Dan negara-negara berkembang, sebagian besar penduduknya masih mengandalkan bidang pertanian atau agraris. Dan indikator yang terakhir adalah indeks statistik negara atau indeks teknologi dan indeks demografi. Indeks teknologi meliputi GNP atau Gross National Product, lalu produk energi, konsumsi industrialisasi, transportasi, dan perdagangan. Indeks demografi meliputi jumlah penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, kepadatan penduduk, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, itu adalah 6 indikator yang digunakan untuk menentukan suatu negara merupakan negara maju atau negara berkembang. Dan sekarang kita beralih ke pengertian negara maju dan berkembang. Kita mulai dari negara maju. Negara maju adalah negara-negara industri yang sudah berhasil dalam pembangunan di segala bidang. Suatu negara dikatakan maju jika rakyat di negara tersebut memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Negara maju juga mempunyai pendapatan nasional yang besar, namun tidak semua negara yang memiliki pendapatan yang besar adalah negara maju. Karena bisa saja pendapatan besar tersebut didapatkan karena eksploitasi sumber daya tambang yang besar.
Sekarang kita lanjutkan dengan karakteristik dari negara maju pada bidang perekonomian. Salah satu karakteristik dari negara maju adalah pondasi ekonomi yang kuat. Kuatnya perekonomian negara maju berkaitan dengan pendapatan per kapita, angka pertumbuhan ekonomi, aktivitas utama ekonomi, dan juga komoditas ekspor. Di negara maju, pendapatan per kapita tinggi. Hampir semua negara maju di dunia memiliki pendapatan per kapita yang lebih dari 20.000 US dollar. Dengan jumlah tersebut, sebagian besar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga angka kemiskinan rendah. Berikut adalah pendapatan per kapita beberapa negara maju. Yang pertama, Singapura, 62.980 US dollar. Yang kedua, Australia, 57.200 US dollar. Yang ketiga, Finlandia, 50.880 US dollar. Karakteristik dari negara maju selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menggambarkan kehidupan penduduknya yang sejahtera. Kesejahteraan penduduk di suatu negara senantiasa dikaitkan dengan angka kemiskinan. Makin rendah angka kemiskinan, berarti semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, serta penambahan jumlah penduduk yang rendah, sehingga kesejahteraan hidup penduduk di negara maju meningkat. Selanjutnya, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa. Sebagian besar penduduk negara maju bekerja pada bidang industri dan jasa. Keberadaan sektor industri menjadi sangat penting. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil industri di negara maju diekspor ke negara lain. Selanjutnya, hasil dari kegiatan industri tadi dijadikan sebagai komoditas ekspor. Negara maju mengirim atau menjual komoditas dalam bentuk barang jadi. Komoditas tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas tinggi merupakan strategi negara maju untuk mempertahankan pangsa pasar. Oleh karena itu, peminat komoditas ekspor negara maju makin meningkat. Komoditas ekspor negara maju antara lain adalah mobil, alat elektronik, kendaraan alat berat, dan juga makanan hasil olahan. Sekarang kita beralih ke karakteristik dari negara maju pada bidang kependudukan. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan penduduk di negara maju yaitu karena kesibukan. Masyarakat di negara maju memiliki waktu terbatas untuk mengurus keluarga. Sebagian besar waktu masyarakat di negara maju digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan negara maju memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kualitas kesehatan yang tinggi didukung dengan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan juga peralatan medis yang canggih. Yang ketiga, usia harapan hidup yang relatif tinggi. Usia harapan hidup terkait dengan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di negara maju dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang tinggi. Tingginya tingkat kesejahteraan mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga fasilitas kesehatan. Yang keempat, tingkat pendidikan relatif tinggi. Kegiatan pendidikan di negara maju didukung dengan sistem pendidikan yang lebih maju, perkembangan teknologi, persediaan sarana pendidikan yang memadai, dan tenaga pendidik yang profesional. Oleh karena itu, universitas di negara maju menjadi salah satu tujuan utama bagi pelajar di dunia untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang kelima adalah tingkat pengangguran yang rendah. Lapangan pekerjaan di negara maju sangatlah beragam. Banyak angkatan kerja yang terserap oleh kesempatan kerja, sehingga angka pengangguran rendah. Keterampilan dan etos kerja yang tinggi juga mempengaruhi rendahnya angka pengangguran di negara maju. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian dari negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang baru saja merdeka dari penjajahan negara maju dan dicirikan dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang giat-giatnya. Negara berkembang dapat dilihat dari ciri rakyatnya yang memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup dengan taraf yang sedang atau dalam perkembangan. Negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan nasional yang rendah hingga menengah. Kondisi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan material penduduk di negara berkembang masih rendah. Akan tetapi, sejumlah negara berkembang juga memiliki standar hidup rata yang tinggi.
Karakteristik negara berkembang, kita mulai dari bidang perekonomian. Sistem perekonomian di negara berkembang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan kriteria ekonomi, karakteristik perekonomian di negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan per kapita yang rendah. Berbanding terbalik dengan keadaan yang ada pada negara maju. Pendapatan per kapita yang rendah di negara berkembang menyebabkan penduduk negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan. Berikut adalah beberapa pendapatan per kapita di negara-negara berkembang. Berikut adalah beberapa pendapatan per kapita yang ada di negara berkembang. Yang pertama, Indonesia. Pendapatan per kapita di Indonesia adalah 3.970 US dollar. Selanjutnya, negara Ukraina 3.130 US dollar. Dan India 2.190 US dollar. Karakteristik yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara berkembang dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran dan rendahnya iklim investasi masyarakat. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk umumnya bercorak agraris. Umumnya, di negara berkembang tersedia lahan pertanian yang lebih luas dan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Sektor pertanian merupakan aktivitas produksi primer yang memenuhi kebutuhan dasar penduduk di negara berkembang. Akan tetapi, pengolahan hasil pertanian masih sederhana, sehingga sebagian besar penduduk di negara berkembang bekerja di sektor pertanian. Yang keempat, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Hal ini dikarenakan oleh negara-negara berkembang belum mampu mengolah sumber daya alam yang ada secara optimal. Sekarang kita beralih ke bidang kependudukan. Karakteristik penduduk di negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya keinginan memiliki anak. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun yang tinggi. Di negara berkembang, angka kematian penduduk relatif tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan juga kualitas kesehatan yang kurang memadai. Pola hidup sehat masyarakat di negara berkembang masih sangat rendah. Kondisi tersebut dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi asupan gizi, aktivitas pekerjaan sehari-hari, waktu istirahat, dan juga waktu untuk berolahraga. Yang keempat, tingkat pendidikan yang relatif rendah. Secara umum, tingkat pendidikan di negara berkembang masih rendah karena sarana dan prasarana pendidikan, baik formal maupun non-formal, belum memadai. Dan yang terakhir, angka pengangguran yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di negara berkembang tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga banyak angkatan kerja yang tidak dapat memiliki pekerjaan sehingga terpaksa untuk menganggur. Menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah negara yang ada di dunia adalah 193 negara, ditambah 2 negara yang tidak diakui oleh PBB. Jadi totalnya adalah 195 negara. Hanya 25% saja negara yang dapat dikategorikan sebagai negara maju, yaitu kurang lebih jumlahnya 39 negara. Dan selebihnya 156 negara berstatus sebagai negara berkembang. Sebagian besar negara maju terletak di belahan bumi utara. Persebaran negara maju di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di daratan benua Eropa meliputi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Di Asia terdapat beberapa negara maju, di antaranya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Di benua Amerika hanya terdapat 2 negara yang berstatus sebagai negara maju, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Menurut detik.com, tidak ada negara maju di benua Afrika. Dan yang terakhir, di benua Australia dan sekitarnya, hanya terdapat 2 negara maju, yakni Australia dan Selandia Baru. Tugas pada materi ini adalah
Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia dapat berubah menjadi negara maju? Silahkan kalian kerjakan tugas ini di buku catatan kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.